Ya, baik saudara-saudara, eh, bagi yang kelas perjanjian baru ya, karena banyak yang tidak bisa ikut malam ini, kita pending saja untuk waktu yang datang, akan saya cari waktunya. Tapi saya akan memberikan pelajaran ganti dan juga mengundang teman-teman yang lain yang bukan dari kelas SBC untuk bisa bergabung di dalam kelas ini. Dan karena kita ada di dalam pranatal, ya, dan karena itu maka saya mengambil kesempatan malam ini untuk mengajak kita belajar tentang firman jadi manusia. Nah, istilah firman menjadi manusia ini itu eh, dalam bahasa teologisnya atau bahasa kristologisnya itu adalah inkarnasi, ya. Dan kata inkarnasi ini itu sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu in yang artinya dalam atau ke dalam, lalu karnis atau karo yang artinya daging. Sehingga inkarnasi itu artinya masuk ke dalam daging. Itu arti secara harfiahnya begitu, ya, masuk ke dalam daging. Nah, kalau kita melihat ayat seperti Yohanes 1, ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, itu kata manusia di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu ya. Coba tak. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Ini kata manusia ini harusnya daging, bukan terjemahan harfiah. Hanya memang dalam Alkitab Indonesia diterjemahkan sebagai manusia, tapi harusnya adalah daging. Dan karena itulah maka dalam bahasa Inggris disebut bahwa eh, word, the word become flesh, daging. Nah, apa artinya inkarnasi itu? Secara teologis itu berbicara soal penjelmaan Allah menjadi manusia yang terjadi di dalam peristiwa Natal itu. Di dalam website God Question dia bilang begini, inkarnasi adalah istilah yang digunakan oleh para teolog untuk menunjukkan bahwa Yesus anak Allah mengambil daging manusia. Ini mirip dengan penyatuan hipostatik. Perbedaannya adalah penyatuan hipostatis menjelaskan bagaimana dua kodrat Yesus digabungkan dan inkarnasi secara lebih khusus menegaskan kemanusiaannya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan inkarnasi. Nah, kita memang harus berhati-hati untuk membedakannya dengan reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu bukan konsep Kristen, itu konsep dalam Hindu-Buddha yang berbicara soal kelahiran kembali. Jadi kalau kita mati lalu kita lahir kembali. Jadi ada kehidupan sebelumnya atau ada kehidupan yang nanti. Maka kita ini sebenarnya juga sudah pernah hidup pada masa lampau, entah di mana dan dalam rupa macam apa. Ya. Nah, maka kita tidak percaya yang namanya reinkarnasi. Konsep ini adalah konsep tentang inkarnasi. Nah, yang kedua adalah subjek dari inkarnasi itu. Nah, kenapa ini penting untuk dibicarakan? Karena ingat bahwa kita mempunyai kepercayaan soal Allah Tritunggal, di mana Allah yang Esa itu ada di dalam tiga pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Dan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan pribadi yang sama, pribadi yang berbeda. Maka Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ya, itu beda pribadi.
Nah, karena itu maka kita perlu tahu bahwa yang menjadi subjek inkarnasi di dalam peristiwa Natal itu bukanlah Tritunggal. Bukan Allah Tritunggal yang menjadi manusia, tetapi hanya pribadi kedua saja. Pribadi Bapa tidak, pribadi Roh Kudus tidak, hanya pribadi kedua yang menjadi manusia atau menjadi daging yang nantinya diberi nama Yesus. Kalau kita melihat ayat ini, pada mulanya adalah firman. Nah, sang firman ini adalah gelar bagi sang anak. Jadi pada mulanya firman itu menuju pada anak. Firman itu maksudnya anak itu bersama-sama dengan Allah. Allah di situ menuju pada Bapa. Dan firman anak itu adalah Allah. Lalu ayat 14-nya firman atau anak itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dari sini terlihat bahwa yang menjadi manusia itu adalah anak. Sang Bapa tidak pernah menjadi manusia. Lalu kalau kita lihat di Filipi pasal 2, dimulai ayat 5 itu dibilang Kristus Yesus, berarti itu kan anak. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, Allah itu Bapa, sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Berarti kita bisa lihat Kristus Yesus itu, sang anak itulah yang menjadi sama dengan manusia. Sementara Bapa yang setara dengannya itu tidak mengambil rupa seorang manusia. Jadi Bapa tidak pernah menjadi manusia. Oh, Papa Roh udah lapar. Kudus, aduh, tolong ya yang baru masuk apa di off ya mic-nya. Jadi Bapa tidak pernah menjadi manusia, Roh Kudus tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah menjelma jadi manusia. Yang menjelma menjadi manusia ini adalah pribadi kedua, hanya sang anak yang nantinya pada waktu dia lahir dia diberi nama Yesus. Ya. Louis Berkhof itu bilang begini, inkarnasi harus dipahami sebagai tindakan dari pribadi kedua Tritunggal, yaitu anak Allah yang mengambil hakikat manusia ke dalam persatuan dengan hakikat ilahinya. Bapa tidak berinkarnasi, Roh Kudus pun tidak berinkarnasi. Hanya anak yang menjadi manusia. Meskipun karya inkarnasi ini adalah pekerjaan dari seluruh Tritunggal. Walaupun karya semuanya, tapi itu bukan ketiganya. Nah, bahwa yang berinkarnasi itu hanya sang anak, itu merupakan sesuatu yang perlu kita ingat, perlu kita paham, kita camkan untuk menghadapi ajaran sesat yang disebut modalistik, monarkianisme, atau patripasianisme, atau sabellianisme, yang juga modern ini dikenal sebagai oneness itu. Karena oneness itu percaya bahwa Allah Bapa sendiri juga lah yang turun ke dalam dunia ini. Patripasianism itu mengatakan bahwa Sang Bapa juga turut menderita di atas kayu salib. Itu dalam patripasianism, yang jelas itu adalah salah. Karena itu jugalah maka kita dalam doa kita, di dalam lagu-lagu pujian kita, ya kita harus berhati-hati dalam menggunakan kata-kata supaya kita tidak menganggap bahwa terutama Bapa itu juga menjadi manusia. Oh Bapa, aku bersyukur karena Engkau telah mati bagiku. Nah, itu salah karena Bapa tidak pernah mati buat kita. Ya. Oh, terima kasih ya Bapa atas darahmu. Nah, salah itu. Bapa tidak pernah punya darah. Ya. Nah, tapi sekalipun yang berinkarnasi itu sang anak, tapi tidak berarti Bapa dan Roh Kudus tidak terlibat di dalam karya inkarnasi. Sama seperti karya-karya lain, penciptaan, ya, dan pemeliharaan alam semesta, itu ketiga pribadi itu Tritunggal itu bekerja bersama-sama. Semuanya terlibat. Misalnya saudara ya, di dalam Natal itu. Natal itu kan yang lahir itu kan cuma sang anak.
ya, yang datang sebagai manusia. Tapi Bapa itu mengutus anak, berarti Bapa itu terlibat. Lalu bagaimana di situ kita bisa melihat juga bahwa Roh Kudus juga terlibat ya. Anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lukas 1, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Kalau begitu kita bisa lihat bahwa kehamilan Maria yang akhirnya melahirkan sang anak Allah itu adalah hasil kerjanya Roh Kudus. Di mana Roh Kudus melakukan keajaiban sehingga Maria bisa hamil tanpa ada proses biologis di mana eh, sel telurnya dibuahi oleh sperma seorang laki-laki. Roma pasal 8, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dalam hal ini Bapa maksud. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri ke dalam daging. Itu kan inkarnasi. Mengutus anak sendiri ke dalam daging. Berarti inkarnasi itu juga dilakukan oleh Bapa. Biarpun Bapa bukan subjek dari inkarnasi, tetapi Bapa yang melakukannya dengan mengutus anaknya sehingga terjadi inkarnasi. Galatia pasal 4. Tapi setelah genap waktunya maka Allah di sini Bapa mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Ya. Nah, Saudara perhatikan di sini Allah Bapa mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Mengutus terjadi lebih dahulu dari lahir. Ya. Jadi kelahiran itu sebagai akibat dari pengutusan. Di sini kita bisa lihat bahwa berarti ada tindakan pengutusan dilakukan oleh Bapa, makanya terjadilah inkarnasi. Makanya Wayne Grudem bilang, meskipun hanya anak Allah yang menjadi manusia, ketiga pribadi Tritunggal terlibat dalam peristiwa inkarnasi. Bapa mengutus anaknya, dan Roh Kudus membawa tentang konsep, ya, Bapa mengutus anaknya dan Roh Kudus membawa tentang konsepsi Kristus di dalam rahim Maria. Hal ini konsisten dengan prinsip bahwa semua karya Allah terhadap ciptaan melibatkan ketiga pribadi Tritunggal, meskipun peran yang berbeda seringkali dapat dibedakan. Ya, oke, itu soal subjek. Sekarang yang ketiga ini soal inkarnasi dan kelahiran. Kita sedang berbicara soal inkarnasi, penjelmaan anak Allah. Tapi Alkitab juga berbicara soal kelahiran Yesus Kristus. Seperti tadi kita lihat ya di Galatia 4 ayat 4. Walaupun kita melihat ada inkarnasi dan kelahiran, saling berhubungan, tetapi sebenarnya itu bisa dibedakan. Ya, antara inkarnasi sama kelahiran itu ada bedanya. Pertama, bahwa inkarnasi menunjukkan adanya keaktifan. Sedangkan kelahiran itu bersifat pasif. Inkarnasi itu aktif, kelahiran itu pasif. Itulah sebabnya Yesus seringkali menggunakan kata-kata aku datang ketika dia berbicara tentang kehadirannya di dunia ini ketimbang aku lahir. Ya, di Yohanes pasal 7. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ayat 29. Sebab aku datang dari Dia. Yohanes 8 ayat 42. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 9. Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Yohanes 16. Aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa. Aku datang ke dalam dunia. Ya. Yohanes 17. Aku datang daripadamu. Matius 20. Anak manusia datang. Jadi Yesus banyak kali mengucapkan kata aku datang, aku datang, aku datang. Memang ada satu kali dia ngomong tentang aku lahir. Tapi dia langsung sambung dengan aku datang.
Yohanes 18. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang. Jadi kelihatannya kata datang itu lebih banyak digunakan oleh Yesus. Nah, apa bedanya datang dengan lahir? Datang itu menunjukkan suatu tindakan aktif. Sementara lahir itu sesuatu yang pasif. Maksud dengan pasif ini adalah bahwa ya tidak ada orang minta dilahirkan. Ya. Tidak ada orang minta dilahirkan. Tidak ada orang menentukan mau dilahirkan, lahir di mana, ya lahir bagaimana, lahir lewat siapa, dan sebagainya. Tidak ada. Karena itulah dikatakan kelahiran itu sesuatu yang pasif. Dan ini bukan, karena kalau begitu maka ini menunjukkan bahwa Yesus ini bukan hanya sekedar manusia biasa seperti kita, tapi dia juga adalah Allah sendiri, karena tidak ada orang biasa yang kelahirannya itu merupakan suatu tindakan aktif dalam hubungan dengan inkarnasi itu. Seorang teolog reform namanya Herman Bavinck, dia bilang, ungkapan bahwa Kristus datang ke dalam dunia ini menekankan kesadaran diri dan kehendak bebasnya. Tidak seperti manusia lain yang secara pasif dilahirkan ke dalam dunia, Kristus secara aktif datang. Hal ini menunjukkan praeksistensinya dan keilahiannya, karena hanya pribadi ilahi yang dapat secara sukarela dan aktif memasuki dunia manusia. Nah, ini membuat kita lalu melihat lagi bahwa memang inkarnasi itu menunjukkan ada pra-eksistensi Yesus. Nah, karena inkarnasi itu bersifat aktif, maka pribadi yang berinkarnasi itu sudah harus ada sebelum inkarnasi itu. Karena kalau dia tidak ada, lalu yang aktif itu siapa? Aku datang. Ketika dikatakan aku datang, ya berarti aku harus ada dulu kan, baru aku bisa datang. Karena itu inkarnasi itu menunjukkan bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dia lahir. Ya, Yesus itu sudah mempunyai eksistensi sebelum dia ada di dalam dunia ini. Makanya di dalam Yohanes pasal 1 itu dia bilang, pada mulanya adalah firman. Nah, pada mulanya di dalam kata Yunani NRK, itu para ahli mengatakan bahwa NRK di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu dia setara dengan pada mulanya dalam Kejadian 1 ayat 1, Beresit. Dan itu kalau dipahami lebih dalam, itu sebenarnya menunjuk pada pra-eksistensinya, bahkan ke dalam kekekalan. Jadi bahkan kita bisa lihat bahwa nanti di dalam ayat 14 firman itu jadi manusia. Tapi firman itu sudah ada di ayat 1. Berarti dia sudah ada sebelum dia dilahirkan. Ya. Lalu Yohanes pasal 6 ayat 38, aku telah turun dari surga. Kalau aku telah turun dari surga, berarti dia memang sudah ada sebelumnya kan? Dia sudah ada di surga, baru dia turun. Itu yang berbeda dengan kita. Karena waktu kita dilahirkan, kita kan tidak berinkarnasi. Kita itu dilahirkan. Ya, kita itu dilahirkan, tidak berinkarnasi. Karena itulah maka bagi kita itu cocok kalau kita katakan aku lahir. Tidak cocok bagi kita kalau aku datang. Karena istilah datang secara teologis itu menunjuk praeksistensi. Nah, Kristus telah turun dari surga, karena dia berarti dia pernah di surga dong, baru dia turun. Kalau dia turun dari surga itu momennya Natal, maka pasti sebelum Natal dia sudah ada. Ya. Nanti di Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58 dia bilang bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebenarnya kata telah ini dalam teks asli tidak ada ya. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Aku ada di sini nih ego eimi. Nah, ego eimi ini itu sebenarnya setara dengan Keluaran pasal 3.
ayat 14. Ehye asyar ehye itu ya. Di dalam eh, ketika Musa bertanya tentang nama Tuhan itu ya. Keluaran 3 ayat yang ke-14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah Aku. Ya, jadi Aku adalah Aku. Ini di dalam teks Ibraninya itu Ehyeh Asher Ehyeh. Nah, itu kan dalam bahasa Ibrani-nya. Lalu ketika teks Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani atau Septuaginta, itu diterjemahkan sebagai ego eimi. Oke, sebentar ya. Sorry ya, saya lagi cari Alkitab Septuaginta tapi tidak dapat. Em, jadi Ehyeh Asyar Ehyeh itu diterjemahkan menjadi ego eimi. Nah, artinya ego eimi itu setara dengan Ehyeh Asyar Ehyeh. Coba sabar ya. Ah, Langsung ke terjemahan aja Pak, yang Alkitab itu. Kan ada versi-versinya. kenapa? Langsung ke terjemahan Alkitab aja, ada banyak versi kan. Itu bisa dilihat dari Ada. LXX. Saya lagi cari file saya sebentar. Oh ya, baik Pak. Iya, jadi ini di Keluaran 3 itu aku adalah aku, ya. Inilah yang nanti akhirnya dari aku adalah aku ini menjadi Yahweh. Jadi dari akhir ayat 15 itulah namaku untuk selama-lamanya. Nah, yang menarik untuk diperhatikan Yahweh muncul di ayat 15 untuk tanya aku adalah aku. Ehye asyir ehye. Ini Ehyeh asyir ehye. Aku adalah aku. Lalu bagaimana Ehye asyir ehye itu menjadi Yahweh? Nah, ini penjelasannya. Sejumlah ahli berpendapat bahwa bentuk konsonan yod he waw he merupakan bentuk ketiga dari kata Hawa yang berarti menjadi atau ada. Kata Hawa merupakan akar kata dari ehyeh dalam ungkapan ehye asyir ehyeh. Dengan demikian ada hubungan antara ehyeh asyir ehyeh dengan nama yod he waw he karena keduanya memiliki akar kata yang sama yaitu Hawa. Dalam pandangan ini, ehye asyir ehye bisa dianggap sebagai bentuk verbal dari nama Yahweh. Nah, karena itulah maka kita bisa lihat aku adalah aku. Itu sebenarnya Yahweh. Ya. Nah, eh,
Nama Yesus itu sendiri sebenarnya ada akarnya dari Yahweh juga. Dalam bahasa Ibrani itu Yeshua, Yahweh menyelamatkan. Nanti kita lihat ini ya. Sabar ya, saya lihat yang eh, mana itu. Ya, ini soal ayem itu ya. Ada dua yang kata Yesus aku adalah ini ya. Ada dua kelompok ayat Injil Yohanes di mana Yesus menyebut dirinya dengan sebutan I am. Aku adalah. Kelompok pertama itu adalah I am yang diucapkan Yesus dalam seri 7 I am. Akulah roti hidup. Ya, akulah terang dunia. Semuanya I am, I am. Akulah pintu, akulah gembala, akulah kebangkitan dan hidup. Tapi kelompok yang kedua, ini adalah Yesus menggunakan ayam tanpa diikuti penggambaran apapun. Itu langsung ayam sendiri, terlepas tuh. Ya. Ini contohnya ketika Yohanes 8, dia bilang bahwa sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa I am, ego eimi, akulah dia. Lalu itu Yohanes 8 tadi. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Mestinya aku ada, ego eimi. Ya, I am. Nah, I am, ego eimi ini, itu berhubungan dengan Keluaran 3 ayat 14-15 ini. Aku adalah aku tadi. Itu menuju pada Yahweh. Nah, jadi kita bisa lihat misalnya ya ini di Keluaran 3 ayat 14 tuh ya. Ini dalam teks Yunaninya muncul di sini. Ego ini. Ini ya, lihat Keluaran 3 ayat 14 ya. Ini. Aku adalah aku. Itu dalam teks Yunaninya dia jadi ego eimi. Hoon. Nah, karena itulah maka ketika Yesus bilang sebelum Abraham jadi aku ada, ego eimi, itu dia menyatakan bahwa aku nih Yahweh. Ya, aku nih Yahweh. Jadi itu bukan hanya sekedar bahwa dia sudah ada sebelumnya, bahkan kata-kata itu menunjukkan bahwa dia sudah ada sebelumnya, sebelum Abraham jadi ego eimi, ehye, asyar ehye atau Yahweh. Dengan kata lain dia mau katakan, sebelum Abraham jadi aku ini bukan hanya sekedar aku ada, tapi aku ini Yahweh. Maka sudah pasti dia ada sebelumnya. Lalu nubuatan, kita melihat nubuatan tentang kelahiran Yesus di dalam Mika 5 itu ya. Permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Berarti dia sudah ada dong. Padahal, hai engkau Bethlehem Efrata, ya daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Baru akan bangkit, tapi sudah ada permulaannya. Yohanes 17. Permuliakanlah aku daripadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perhatikan, Yesus itu sudah punya kemuliaan sebelum dunia ada. Berarti bahkan dia punya keberadaan lebih dulu dari dunia ini. Berarti dia sudah ada lebih dulu dari Maria. Nah, karena itu sebagai manusia dia ada setelah Maria. Tapi sebagai dalam konteks praeksistensi, dia sudah ada sebelum Maria, bahkan sebelum dunia ini. Lalu Galata 4, Allah mengutus anaknya. Nah, ini secara implisit menunjukkan bahwa dia sudah harus ada sebelumnya. Karena kalau dia, saudara lihat ya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Ini mengutus itu terjadi lebih dahulu dari kelahiran. Lahir itu belakangan, mengutusnya lebih dulu.
Kalau Allah mengutus anaknya, kalau anaknya belum ada, bagaimana bisa diutus? Ya, makanya Spurgeon bilang, iya ada sebelum dia dilahirkan ke dalam dunia ini. Karena Allah mengutus anaknya, dia sudah ada. Karena kalau tidak, maka tidak ada yang bisa diutus kan? Dia tidak bisa diutus kalau dia tidak ada. Calvin, anak yang diutus harus sudah ada sebelum dia diutus. Dan ini membuktikan kekekalan keilahiannya. Peker, pra-eksistensi Kristus adalah kebenaran fundamental yang membedakan iman Kristen dari semua agama lain. Yesus bukan sekedar guru moral atau nabi yang muncul pada waktu tertentu dalam sejarah. Tapi dia adalah anak Allah yang kekal, yang telah ada sejak kekekalan bersama dengan Bapa. Inkarnasi bukanlah permulaan keberadaannya, melainkan permulaan kemanusiaannya. Jadi ini adalah tokoh yang unik satu-satunya. Semua manusia termasuk tokoh agama manapun baru ada setelah kelahirannya atau minimal dalam janin. Ada sebagai janin dalam rahim ibunya. Tapi hanya Kristus yang berpraeksistensi. Dan karenanya dia bisa berkata, aku datang. Ya. Oke, sekarang kita mau melihat mengapa inkarnasi diperlukan. Tanggal 2 kemarin, Pendeta Stephen Tong sedang keliling Indonesia, mungkin masih sampai sekarang, lagi berkhotbah Natal dengan tema mengapa Allah jadi manusia. Tadi pagi juga di gereja cabang saya yang di Surabaya, yang digembalakan Pak Ketut Sunalis, itu juga berkhotbah tentang mengapa Allah jadi manusia. Mengapa inkarnasi itu diperlukan. Ya. Nah, saudara-saudara, ada orang yang pernah bertanya, Pak, seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, apakah inkarnasi itu tetap dilakukan? Ya, saya bilang tidak. Karena inkarnasi selalu dikaitkan dengan kejatuhan dalam dosa atau dalam tindakan penyelamatan orang berdosa. Semua ayat tentang inkarnasi itu begitu. Walaupun memang ada tujuan lain, tetapi inkarnasi itu menjadi tujuan utama. Ya, misalnya dari konteks wahyu. Sebenarnya inkarnasi itu diperlukan untuk manusia bisa mengenal Allah dengan lebih baik. Atau dalam konteks kehidupan praktis, inkarnasi diperlukan supaya Kristus itu menjadi teladan dalam hidup sebagai seorang manusia. Tapi itu tujuan-tujuan lain. Tujuan utamanya itu adalah berkaitan dengan dosa. Jadi kalau seandainya dosa tidak terjadi, maka sebenarnya inkarnasi tidak diperlukan. Bahwa inkarnasi berkaitan dengan masalah dosa, itu terlihat dari ayat seperti ini. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang itu kan inkarnasi. Mencari, menyelamatkan yang hilang. Yang hilang ini kan pasti dalam konteks dosa itu. Berarti inkarnasi berkaitan dengan masalah dosa. Untuk diselamatkan orang berdosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu inkarnasi. Supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kan berkaitan dengan misi penyelamatan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Nah, ini hidupnya bukan hidup jasmani, hidup rohani. Karena kalau hidup jasmani saja, nggak perlu Yesus datang, kita sudah hidup. Ini pasti untuk hidup rohani. Karena apa? Karena kita semua digambarkan sebagai orang yang sudah mati secara rohani. Karena itu butuh Yesus datang supaya kita hidup. Nah, maka kita itu mati rohani. Maka Yesus datang supaya kita hidup secara rohani. Kenapa kita mati rohani? Ya karena dosa. Berarti aku datang itu ada kaitan dengan dosa. Galatia 4. Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Itu inkarnasi. Lalu ayat 5-nya, ia diutus untuk menebus mereka. Nah, berarti penebusan lagi, berkaitan dengan dosa lagi.
Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kristus Yesus datang ke dunia, itu inkarnasi. Untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 Yohanes 3. Untuk itu inilah anak Allah menyatakan dirinya, itu inkarnasi, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Perbuatan iblis jelas ada hubungan dengan dosa. Karena dia ada di balik kejatuhan dalam dosa. Jadi kita bisa lihat bahwa memang ada kaitan dengan dosa itu. Inkarnasi itu. Nah, tokoh terkenal Thomas Aquinas, dia bilang inkarnasi adalah perlu bukan karena keterbatasan kuasa Allah, tapi karena keadilan dan hikmatnya. Dosa manusia menuntut kepuasan yang setimpal, namun manusia sendiri tidak mampu memberikan kepuasan yang tak terbatas yang dituntut oleh pelanggaran terhadap Allah yang tak terbatas. Oleh karena itu diperlukan pribadi yang sekaligus adalah Allah dan manusia. Allah agar dapat memberikan kepuasan yang tak terbatas dan manusia agar dapat mewakili umat manusia. Ya. Jadi harus disimpulkan bahwa seandainya dosa tidak ada, tidak diperlukan inkarnasi. Nah, lalu dalam hubungan dengan dosa, kenapa inkarnasi diperlukan? Pertama, ini berhubungan dengan syarat seorang juru selamat. Ya. Supaya manusia diselamatkan dari hukuman Allah atas dosa, maka diperlukan juru selamat. Tapi tidak sembarang orang dapat menjadi juru selamat. Juru selamat itu harus memenuhi dua kriteria. Pertama, dia harus seorang manusia, dan kedua, dia tidak boleh berdosa sama sekali. Dia harus adalah seorang manusia, karena manusialah yang berbuat dosa. Dia harus tidak berdosa sama sekali, karena kalau juru selamatnya berdosa satu saja, ya dia tidak layak jadi juru selamat, dia juga tidak selamat. Karena upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa ialah maut. Itu bentuk tunggal. Artinya satu dosa saja itu sudah harus maut. Jadi bayangkan kalau juru selamatnya punya dosa satu, juru selamatnya juga kena maut. Maka juru selamat tidak bisa lagi jadi juru selamat. Malah juru selamat butuh diselamatkan. Itulah sebabnya juru selamatnya tidak boleh ada dosa satupun. Nah, maka dibutuhkan dua persyaratan ini. Dia harus seorang manusia dan dia tidak boleh berdosa sama sekali. Nah, dari dua persyaratan ini kita sebenarnya mau mencari syarat pertama. Seorang manusia, ada banyak itu manusia di dunia ini. Hanya semua manusia berdosa, maka tidak ada manusia yang memenuhi persyaratan nomor dua. Nah, kalau mau mencari yang tidak berdosa sama sekali, ya dari surga. Di surga ada malaikat dan ada Allah. Lalu kenapa tidak pakai malaikat saja? Karena kalau pakai malaikat, malaikat itu makhluk. Sehingga kalaupun malaikat bisa menjadi pengganti kita, paling-paling karena sama-sama makhluk, maka satu makhluk menebus satu makhluk. Maka dibutuhkan satu makhluk untuk satu malaikat untuk menyelamatkan Kak Funiwanawai. Tapi untuk menyelamatkan Pak Sikawal butuh malaikat kedua. Untuk menyelamatkan Pak Nurin butuh malaikat ketiga. Pak Bambang butuh malaikat keempat. Kita 100 manusia butuh 100 malaikat. Ya, menyelamatkan 1 juta manusia butuh 1 juta malaikat. Wih, banyak sekali itu korbannya. Kita butuh satu korban yang tak terbatas, yang mampu untuk satu orang menebus semua manusia. Dan korban tak terbatas itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Malaikat tidak bisa. Yang tidak berdosa itu ada malaikat, ada Allah. Tapi karena keterbatasan malaikat, maka malaikat tidak bisa menjadi penebus, pengganti, juru selamat. Harus yang tak terbatas. Karena itu Allah. Maka di sini kita bisa lihat Allah yang tak berdosa
Nah, kalau memang hanya Allah, tapi yang nomor dua ini hanya bisa Allah, masalahnya Allah itu tidak memenuhi persyaratan nomor satu, yaitu manusia. Nah, bagaimana supaya bisa jadi dua nomor ini, dua persyaratan ini? Maka persyaratan ini bisa dipenuhi kalau yang tidak berdosa sama sekali, nomor dua itu, yaitu Allah, dia perlu menjadi manusia untuk memenuhi persyaratan nomor satu. Ya, maka di sini kita bisa melihat ada kaitan dengan persyaratan sebagai juru selamat itu. Itulah sebabnya Natal terjadi dan itu adalah hikmat yang besar sekali. Makanya lagu Natal, terpujilah Allah, besar hikmatnya sehingga diberikan anak-anaknya. Maka kita memuji dia, pujilah, pujilah, lihatlah dunia. Ya, Allah itu berhikmat sekali di dalam menyelamatkan umatnya melalui penyediaan juru selamat. Maka Natal itu sesuatu yang sangat-sangat penting karena itu adalah momen penyediaan juru selamat satu-satunya. Tanpa Natal, Jumat Agung tidak pernah ada. Karena kalau Natal tidak ada, terus yang mau naik di atas kayu salib siapa? Yang layak. Ya. Nah, kalau kita melihat ini, ayat ini ya. Karena anak-anak itu, maksudnya manusia, anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga, Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Keadaan mereka itu apa? Darah dan daging itu. Supaya oleh kematiannya yang memusnahkannya itu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya jalan dengan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya dia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ayat ini menjadi dasar bahwa juru selamatnya harus manusia. Ya. Nah, dia manusia ini ya, tadi ini ya. Saudara lihat ya, dia adalah seorang manusia dan dia tidak boleh berdosa sama sekali. Nah, sekarang itulah sebabnya inkarnasi terjadi. Yang tak berdosa itu harus menjadi manusia. Hanya masalahnya kalau dia tidak boleh menjadi manusia-manusiaan, tidak boleh menjadi manusia jadi-jadian. Itulah sebabnya dia perlu lahir dari seorang manusia sungguhan. Makanya diperlukanlah rahim seorang manusia untuk melahirkan dia. Tapi kan manusia itu ada dosa asalnya, ya, ada dosa asalnya. Nah, kalau dosa asal, berarti Yesus yang lahir dari seorang manusia menjadi terpolusi dosa. Nah, kalau terpolusi dosa, ini berarti gagal dong jadi juru selamat. Nah, supaya Yesus yang lahir tidak terpolusi dosa, transmisi dosa, itu jalan melalui perkawinan. Itulah sebabnya Yesus perlu lahir dari perawat. Jangan ikut campur laki-laki di sana. Nanti transmisi dosa jadi. Tapi karena Maria juga adalah orang berdosa, maka diperlukan pekerjaan Roh Kudus menyucikan janin Maria, janin Yesus di dalam rahim Maria. Sehingga akhirnya Yesus bebas dari polusi dosa. Sehingga dia waktu dilahirkan, dia betul-betul lahir sebagai manusia tanpa dosa sama sekali. Karena kalau tidak begitu, maka dia lahir jadi manusia pun dan berdosa. Ya sama saja, juru selamat nggak bisa ada. Butuh juru selamat tanpa dosa itu. Ya. Jadi supaya Yesus lahir jadi manusia tanpa dosa, itu dua hal dilakukan. Pertama harus lahir dari perawan. Dan yang kedua,
pekerjaan penyucian yang dilakukan oleh Roh Kudus. Sehingga dia lahir tanpa dosa dan akhirnya kita mempunyai ya, kita mempunyai juru selamat atau ini yang tanpa dosa itu. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, dia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 7. Imam besar demikian yang kita perlukan, yang saleh tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa. Ya, Bruce bilang, penulis Ibrani dengan jelas menunjukkan bahwa kesesuaian Kristus sebagai imam besar bergantung pada fakta bahwa dia sepenuhnya berbagi hakikat manusia kita. Dia harus menjadi sama dengan saudara-saudaranya dalam segala hal, agar dapat mewakili mereka di hadapan Allah. Pada saat yang sama, kesempurnaan moralnya yang tanpa dosa mutlak diperlukan jika dia ingin mempersembahkan korban yang efektif untuk dosa mereka. Tadi saya jelaskan soal korbannya harus sempurna ya, tak terbatas. Itu ada satu kutipan di sini dari Anselmus Canterbury. Hanya Allah yang dapat memuaskan keadilan ilahi yang dilanggar oleh dosa. Namun hanya manusia yang wajib memberikan kepuasan tersebut. Jadi kan yang berdosa kan manusia, jadi harus manusia yang bayar. Tapi pembayaran yang memuaskan hanya bisa dilakukan oleh Allah. Karena itu diperlukan pribadi yang adalah Allah manusia yang harus menjadi manusia sejati agar dapat mewakili kita dan membayar hutang yang padanya kita hutang. Dia harus menjadi Allah sejati agar nilai ketaatan dan penderitaannya memiliki nilai yang tak terbatas untuk menutupi dosa semua umat pilihan. Makanya malaikat pasti tidak bisa. Jadi walaupun malaikat memenuhi persyaratan kedua, yaitu tidak berdosa, tapi malaikat tidak bisa jadi juru selamat. Nah, karena itulah inkarnasi itu diperlukan, supaya ada juru selamat. Kalau tidak ada inkarnasi, juru selamat tidak bisa ada. Ya, makanya Natal itu kita harus bersuka cita. Saudara, orang-orang saksi Yehova itu tidak merayakan Natal ya. Jadi pernah saya dialog sama orang saksi Yehova bilang, di mana ada ayat perintah merayakan Natal? Lalu saya bilang, nggak ada. Lalu saya tanya balik dia, di mana ada ayat yang melarang merayakan Natal? Tidak ada. Ya, kalau ada ayat, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Kalau ada perintah merayakan Natal, semua yang tidak merayakan Natal berdosa. Kalau ada larangan merayakan Natal, semua yang merayakan Natal berdosa. Tapi kalau tidak ada perintah dan tidak ada larangan, maka sebenarnya orang bebas saja mau merayakan Natal boleh, tidak juga kita tidak bisa salahkan. Karena dulu ada gereja-gereja yang anti Natal kan, tidak mau merayakan Natal. Tapi bagi saya begini, waktu saya diminta tanggapan bagaimana dengan pandangan Bapak tentang gereja-gereja yang tidak merayakan Natal. Saya bilang gereja-gereja itu rugi sekali. Bukan masalah dosa atau tidak dosa, tapi masalah rugi. Rugi karena apa? Karena mereka tidak terlibat dalam sukacita besar bagi dunia. Hari ini telah terjadi kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ya, maka sebenarnya Natal itu momen sukacita karena penyediaan juru selamat. Makanya dari kesukaan besar. Kesukaan besar karena apa? Ya kan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi orang kalau tidak merayakan Natal itu dia kehilangan momen sukacita besar. Kedua, dia kehilangan dari sisi pelayanan itu kehilangan momen pelayanan pemberitaan Injil. Kalau saya sebagai pendeta, itu Injil pertama itu diberikan pada para gembala. Ya, kenapa Injil pertama tidak diberitakan saja kepada para imam, kepala di Yerusalem, kepada Raja Herodes, tapi kepada orang kecil? Ya nanti kita bisa lihat bahwa orang-orang kecil itulah yang Tuhan pakai dengan tujuan untuk memberitakan. Dan nanti kita bisa lihat ya bahwa mereka
memberitakan eh, Injil itu. Saya kemarin khotbah di Palu, Natal Palu itu ya. Kehadiran Kristus dalam keluarga hidup menjadi bermakna. Jadi ini mau menekankan soal kelahiran Kristusnya dalam keluarga, tapi ada hidup bermakna. Jadi saya membahas kehadiran Kristus membawa keselamatan, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Terus yang kedua, saya bahas kehadiran Kristus membawa sukacita. Ini kesukaan besar. Lalu yang ketiga itu saya bahas kehadiran Kristus membawa hidup yang bermakna. Nah, apa maksudnya hidup bermakna? Dari teks kita nampak bahwa hidup bermakna dirasakan dan dialami oleh para gembala yang mendapat kabar tentang kehadiran Kristus pada waktu Natal. Dalam kehidupan masyarakat saat itu, status sosial para gembala sangat rendah. Pekerjaan mereka dianggap pekerjaan kelas bawah. Mereka tidak bisa mengikuti semua ritual keagamaan karena pekerjaannya. Kesaksian mereka bahkan tidak diterima di pengadilan. Mereka orang-orang terpinggirkan yang tidak diperhitungkan. Di samping itu, rutinitas mereka juga membosankan. Setiap malam pekerjaannya sama, jaga domba, mencegah binatang buas, memastikan domba tidak tersesat, hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun. Tidak ada variasi, tidak ada promosi jabatan, tidak ada pencapaian yang membanggakan. Jadi kelihatannya bagi para gembala ini tidak ada yang istimewa dalam hidup mereka. Besok akan sama dengan hari ini, tahun depan akan sama dengan tahun ini. Mereka lahir sebagai gembala, akan mati sebagai gembala. Dari semua ini, dan semua ini berlangsung hingga satu malam. Malam di mana Kristus lahir hadir dalam dunia ini. Malam di mana para malak surgawi menemui mereka dengan sebuah kabar sukacita bahwa juru selamat telah lahir. Sungguh ajaib bahwa malaikat tidak datang menyampaikan kabar sukacita kepada imam besar di Yerusalem. Tidak kepada Raja Herodes, tidak kepada orang-orang penting, tapi kepada para gembala. Mereka yang dianggap tidak layak sekarang menjadi orang pertama yang menerima berita terbesar dalam sejarah keselamatan. William Barclay berkata, para gembala di masa Yesus termasuk kelompok orang paling direndahkan dalam masyarakat. Mereka dianggap tidak jujur, kesaksian mereka tidak dapat diterima di pengadilan. Betapa mengejutkan bahwa Allah memilih orang-orang ini untuk menerima pemberitahuan pertama tentang kelahiran Juru Selamat. Dan apa yang mereka lakukan setelahnya? Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahu apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu, sambil memuji dan memuliakan Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Perhatikan bahwa setiap hari mereka hanya bekerja dan berurusan dengan menggembalakan domba-domba saja. Tapi malam di mana Kristus hadir, ada sesuatu yang lebih penting dan lebih bermakna yang mereka lakukan. Malam itu mereka bertemu dengan Kristus Juru Selamat itu secara pribadi. Malam itu mereka berubah menjadi penginjil-penginjil yang mengabarkan berita sukacita kepada begitu banyak orang. Malam itu mereka memuji dan memuliakan Allah dengan penuh sukacita. Dan saya yakin sejak malam itu hidup mereka menjadi berubah. Marshall, para gembala tidak hanya menerima berita dengan pasif. Mereka merespon tindakan. Mereka pergi, mereka melihat, mereka percaya, mereka memberitakan. Ini pola iman yang sejati yang mengubah kehidupan biasa menjadi kehidupan yang penuh makna. Dari sini kita dapat melihat bahwa kehadiran Kristus memberikan makna baru terhadap kehidupan. Bahwa kehidupan bukan hanya tentang bekerja, makan, minum, cari nafkah, dan rutinitas, tapi soal memuliakan Allah dan menjadi saksi Kristus. Para gembala tidak berubah pekerjaan mereka. Mereka tetap jadi gembala seperti sebelumnya. Tidak ada promosi jabatan, tidak ada perubahan status sosial, tidak ada peningkatan ekonomi. Tapi hati mereka berubah, fokus hidup mereka berubah, tujuan hidup mereka berubah, makna hidup mereka berubah. Sejak mereka kenal Kristus, hidup mereka tidak lagi kosong dan rutin, tapi bernilai kekekalan. Sekarang mereka hidup untuk Kristus dan bagi kemuliaan Allah. Mereka jadi saksi pertama menyampaikan berita itu. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung,
lahirnya Al-Masih. Nah, ya. Jadi itu sesuatu yang indah itu. Jadi kita bisa melihat bahwa memang eh, mereka diberikan supaya akhirnya mereka menjadi pemberita Injil hidup jadi bermakna melalui kehadiran Kristus. Nah, kembali kepada poin kita, itu ada kaitan dengan penyediaan juru selamat. Jadi itu kalau orang tidak beritakan Injil itu rugi tuh. Natal itu menjadi momen beritakan Injil. Sekarang yang kedua, itu ada hubungannya dengan hukuman dosa. Nah, dalam kaitan dengan poin sebelumnya, juru selamat diperlukan untuk menyelamatkan manusia dari hukuman yang ditetapkan oleh Allah. Nah, hukuman untuk Allah untuk orang berdosa itu apa? Hukuman mati itu. Pastilah engkau mati. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi hukuman bagi orang berdosa adalah mati. Kalau juru selamatnya mau mengganti kita, maka juru selamatnya harus mati. Jikalau Allah sendiri yang mau jadi juru selamat bagi manusia, Allah harus mati. Tapi bagaimana Allah bisa mati? Mustahil Allah bisa mati. Tapi karena tuntutan hukuman itu harus kematian, maka inkarnasi diperlukan. Dengan inkarnasi, maka anak Allah menjadi manusia. Dan karena menjadi manusia itulah, maka dia bisa dibunuh mati untuk menerima hukuman Allah atas dosa manusia. Ini dalam sekali pengertiannya. Si Patrice Allegro itu tidak pernah paham hal itu. Makanya ketika dia kritik khotbah saya, bagaimana bisa kalau Allah menimpakan hukuman kepada satu orang yang tidak bersalah dianggap keadilan? Ya masalahnya yang menghukum ini Allah. Kalau Allah menimpakan hukuman dosa seluruh manusia kepada satu malaikat, itu memang tidak adil. Tapi kalau Allah menimpakan hukuman kepada dirinya, siapa yang menghukum? Dia. Siapa yang dihukum? Dirinya. Itu bukan masalah ketidakadilan, itu masalah kasih. Seperti saya sudah hakim. Saya menentukan karena seorang raja itu dalam masa kelaparan, dia menetapkan tidak boleh ada yang mencuri beras dari gudang kerajaan. Siapa yang curi harus dicambuk 100 kali. Ternyata beras hilang. Raja menjadi murka, cari si pencuri. Dapat harus dicambuk 100 kali. Akhirnya para polisi berhasil menangkap. Sudah dapat raja. Siapa? Mamanya raja sendiri. Nah, di situ raja, kalau raja tidak menghukum mamanya, raja menjadi tidak adil. Sekian lama dia keluar-keluar keadilan, harus dicambuk 100 kali. Sekarang mamanya yang ditangkap sendiri jadi pencuri. Kalau dia tidak hukum, dia tidak adil. Tapi kan mau dihukum, ini kasihan mamanya sendiri. Kalau dicambuk 100 kali itu bisa mampus mamanya. Tapi karena tuntutan keadilan, hukuman harus tetap diputuskan. Tetap mamanya dicambuk 100 kali. Begitu mamanya mau dicambuk, raja bilang, sabar. Raja turun dari tahtanya dan buka baju dan tiarap. Ayo cambuk, saya yang terima hukuman mama. Apakah itu ketidakadilan? Bukan, itu kasih. Kalau begitu mamanya raja mau dicambuk, lalu raja bilang, sabar. Ayo, satpam ganti. Itu baru tidak adil. Masa mama yang salah suruh satpam yang ini? Tapi kalau mamanya yang harus dihukum, yang memberi hukuman itu yang menerima hukuman. Itu bukan ketidakadilan, itu kasih. Nah, Yesus Kristus itu, ya, Yesus Kristus itu kita bisa melihat dia adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Dan karena itu dapat dianggap bahwa pada waktu Allah menghukum manusia berdosa, itu hukumannya diterima sendiri oleh pihak Allah. Nah, maka ini bukan ketidakadilan. Nah, hukumannya apa? Hukumannya mati. Jadi karena itulah, maka juru selamat harus mati. Dari kerangka berpikir semacam ini, maka harus dipahami kematian itu rancangan dari Tuhan Allah. Ya,
menolak kematian Kristus sebagai rancangan Tuhan Allah itu ketidakpahaman, kebodohan itu. Ya seperti yang diberitakan oleh Edis itu. Ya. Dia tidak memahami sejarah rencana keselamatan Allah. Kalau memahami ini, kita menjadi sadar bahwa inkarnasi justru tujuannya untuk mati itu. Oke, kita lihat satu komentar dari Gregory dari Nazianzus. Ini seorang tokoh hebat ya dari gereja timur ya. Ini dari apa ya? Kapadokia. Yang tidak diambil tidak dapat disembuhkan. Apa yang disatukan dengan Allah itu yang diselamatkan. Jika hanya setengah dari Adam yang jatuh, maka yang diambil dan diselamatkan oleh Kristus mungkin hanya setengah. Tapi jika seluruh hakikatnya jatuh, maka dia harus disatukan dengan seluruh hakikat dari dia yang dilahirkan, dan dengan demikian diselamatkan secara keseluruhan. Ya. Jadi maksudnya adalah bahwa ini seluruh jatuh, maka Adam itu jatuh seluruhnya, dan karena itu Kristus kalau tidak diambil tidak bisa disembuhkan. Jadi maksudnya adalah Kristus harus mengambil keseluruhan manusia supaya keseluruhan manusia itu bisa disembuhkan atau diselamatkan. Ya. Jadi kalau Kristus tidak menjadi manusia, tidak ada manusia diselamatkan. Kalau Kristus hanya menjadi setengah manusia, hanya setengah manusia yang diselamatkan. Dia harus menjadi manusia sepenuhnya supaya seluruh manusia bisa diselamatkan. Itu maksudnya dari Nazianzus. Ya. Oke, sekarang apa yang terjadi saat inkarnasi? Yang harus dipahami dalam ini adalah inkarnasi terjadi karena dia adalah Allah, sang anak itu. Pada waktu dia menjadi manusia, karena dia adalah Allah, dan Allah itu punya satu sifat, yaitu sifat tidak berubah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak berubah itu salah satu aspek ketidakberubahannya adalah pada hakikatnya. Maksudnya Tuhan tidak bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Allah tidak bisa berubah menjadi bukan Allah. Karena itu tidak ada mantan Allah. Ya, Yakobus 1, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. John Owen bilang ketetapan hakikat Allah adalah absolut, tidak dapat diubah. Allah tidak dapat berhenti menjadi Allah, bahkan untuk sesaat. Karena hal itu akan bertentangan dengan sifat esensialnya. Dalam inkarnasi, anak Allah tidak meninggalkan atau mengubah hakikat ilahinya, melainkan menambahkan hakikat manusia padanya dalam satu pribadi. Karena itu Allah tidak bisa berubah menjadi bukan Allah. Pada waktu inkarnasi, dia tidak pernah stop jadi Allah. Dia menjadi manusia tanpa melepaskan kealahan. Ya. Nah, di sini dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Ayat ini hanya berkata bahwa firman ini menjadi manusia, tapi tidak mengatakan firman itu berhenti jadi Allah. Tadi saya sudah bilang, harusnya menjadi daging ya. Benjamin Warfield itu bilang frase menjadi daging tidak berarti bahwa firman berhenti jadi apa yang ia adakan sebelumnya, yaitu Allah. Sebaliknya itu berarti bahwa dia yang adalah Allah mengambil sesuatu yang baru ke dalam persatuan dengan hakikat ilahinya, yaitu hakikat manusia. Inkarnasi bukan transformasi, tapi penambahan. Firman tidak berubah menjadi daging, tapi firman tetap sebagai firman, lalu menjadi daging. Ya, jadi firman tidak berubah, dia hanya, jadi inkarnasi itu penambahan, bukan pengurangan. Ya, tadinya dia Allah kan, hanya punya satu hakikat, hakikat Allah. Waktu dia berinkarnasi, Natal, itu dia mengambil hakikat manusia. Jadi hakikat manusianya ditambahkan kepada hakikat ilahi.
Bukan hakikat ilahi berubah menjadi hakikat manusia. Ya. Nah, terus bagaimana dengan kata-kata mengosongkan diri? Di sini ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Kata mengosongkan diri ini bahasa Yunani adalah kenoo, kenosis dari situ ya. Apakah mengosongkan diri berarti dia berhenti jadi Allah? Tidak. Karena sebelum ini di ayat 6 Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, sebenarnya Alkitab Indonesia itu menerjemahkan kurang satu kata di sini. Di dalam harusnya ada satu kata di antara kata dalam dan kata rupa. Dan kata itu adalah ada. Jadi mestinya, ya kalau ini kita lihat dalam bahasa Inggris itu ada who being in the form of God. Ada dalam rupa Allah. Jadi mestinya terjemahannya, Kristus Yesus yang walaupun ada dalam rupa Allah, ya, di sini kita bisa lihat ada dua kata penting di situ, kata ada dan kata rupa. Nah, sekarang saya mau jelaskan dua kata ini, ada dan rupa. Pertama, soal ada ya. Ada ini, kata bahasa Inggris being, itu Yunaninya huparkon. Dan huparkon itu ada dalam bentuk present. Dan itu menunjuk pada suatu keberadaan yang terus-menerus. Walter Martin mengatakan ini adalah suatu keberadaan yang tidak dapat berhenti sebagai. Atau kata Bartley, kata ini menggambarkan seseorang apa adanya tanpa bisa berubah. Saya jelaskan begini. Saya sering pakai ilustrasi begini. Bagaimana membuat mobilmu menjadi bukan mobilmu? Gampang. Jual saja mobilnya. Tadi mobilmu, begitu kamu transaksi selesai, sudah bukan mobilmu lagi. Bagaimana bikin HP-mu menjadi bukan HP-mu? Sumbang. Begitu kamu sumbang, HP-mu menjadi bukan HP-mu. Tapi bagaimana membuat mamamu menjadi bukan mamamu? Bagaimana membuat papamu menjadi bukan papamu? Kamu mau apakan pun tidak bisa. Itu kondisi yang tidak berubah. Nah, itu huparkon. Nah, jadi mau diapakan pun tak bisa mengubah. Nah, Yesus Kristus itu ada dalam rupa Allah. Huparkon artinya dia itu Allah. Dan apa yang dibuat kepadanya atau apa yang dia buat tak pernah bisa membuat dia menjadi bukan Allah. Termasuk inkarnasi. Karena itu ketika firman menjadi daging, firman itu tak pernah berubah menjadi daging. Hanya daging yang ditambahkan kepada sang firman itu. Jadi inkarnasi itu bukan pengurangan sesuatu, tapi penambahan sesuatu kepada hakikat yang sudah ada. Nah, itu ada. Yang kedua, Yesus Kristus yang ada dalam rupa Allah. Kata rupa ini ada dua kata Yunani yang sama-sama berarti rupa. Rupa yang pertama itu skema. Dan rupa yang kedua itu morfe. Skema itu biasanya berbicara soal keberadaan atau bentuk yang bisa berubah. Misalnya tubuh seseorang, ukuran badan seseorang. Dia bisa dari gemuk ke kurus, kurus ke gemuk. Itu skema. Sedangkan morfe itu adalah suatu bentuk
yang tak bisa berubah. Nah, saya kalau mau kasih ilustrasi itu begini. Nah, ini saudara lihat penampilan saya tahun 95, tahun 2003, tahun 2011. Berubah kan, dari kurus kering menjadi gemuk. Artinya apa? Skema saya itu berubah itu. Tapi orang yang saudara lihat yang tahun 95 yang kurus itu masih Esra yang sama. Yang di 2003, di 2011, sampai 2025 ini. Masih yang sama. Berarti skema saya berubah-ubah, tapi morfe saya tidak. Intinya skema bisa berubah, morfe tidak. Nah, skemanya Yesus juga berubah. Karena Yesus waktu lahir kan jadi bayi itu. Pasti dia merangkak. Lalu mulai belajar berjalan. Lalu dia mulai bertumbuh menjadi balita, batita, balita. Lalu mulai masuk masa remaja. Mulai tumbuh janggut, tumbuh kumis. Berarti tubuh Yesus tuh mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Itu skemanya. Tapi morfenya, morfe sebagai Allah itu tidak berubah sedikit pun. Ya, coba perhatikan komentar ini. Penggunaan kata morfe dalam Filipi 2:6 sangat signifikan. Kata ini tidak merujuk pada bentuk luar atau penampilan yang dapat berubah, tapi pada hakikat esensial yang tetap. Ketika Paulus mengatakan Kristus ada dalam morfe Allah, dia menegaskan bahwa Kristus memiliki hakikat ilahi yang sejati dan tidak berubah. Ketika dia mengatakan Kristus mengambil morfe hamba, ini tidak berarti dia kehilangan morfe ilahi, tapi menambahkan hakikat yang baru. Jadi dari penguraian kata being, ada, dan form, bentuk, morfe, menunjukkan Yesus adalah Allah dan dia tidak pernah berubah. Karena itu mengosongkan diri sama sekali tidak bisa berarti Yesus berhenti jadi Allah. Kalau begitu apa artinya mengosongkan diri? Mengosongkan diri artinya dia tetap sebagai Allah, keilahiannya tetap ada, tidak berkurang, tapi tidak ditampilkan. Ya, tidak, atau bisa juga disebut disembunyikan dalam tanda petik, walaupun tidak mutlak. Karena nanti kita bisa lihat dalam apa ya, pelaksanaan mujizat-mujizatnya itu ada. Dia kan Allah, kan dia maha hadir, itu tidak perlu capek-capek kemana-mana, tapi dia tidak gunakan, makanya dia bisa capek itu. Dia kan Allah, dia tidak butuh makan, maka Allah tidak bisa lapar, tapi dia nggak gunakan, makanya dia bisa lapar. John Calvin bilang, Kristus tidak bisa melepaskan dirinya sendiri dari keilahiannya, tapi menyembunyikannya untuk sementara waktu supaya tak kelihatan di bawah kelemahan daging. Jadi dia mengesampingkan kemuliaannya dalam pandangan manusia, bukan dengan mengurangi, tapi dengan menyembunyikannya. Ya, makanya sebagai Allah dia maha hadir, tapi dia tidak gunakan itu. Makanya dia harus jalan dari desa ke desa, kota ke kota, dan itu membuat dia nampak seperti bukan Allah. Dia maha tahu, tapi kadang dia tidak mempergunakan kemahatauannya sehingga dalam sejumlah kasus dia tidak tahu. Misalnya tentang hari kiamat. Sebagai Allah dia tidak pernah tidur, tapi dia tidak gunakan itu sehingga sewaktu di dunia dia bisa tidur dan membuat dia tidak terlihat sebagai Allah. Sebagai Allah, dia tentu maha kuasa. Tapi dalam kasus penangkapan dan penyalibannya, dia tidak mempergunakan kemahakuasaannya untuk menyelamatkan dirinya. Dan hal itu membuat dia tidak kelihatan sebagai Allah. Jadi itu sama seperti orang pintar, tapi tidak menunjukkan kepintarannya, sehingga dia seperti orang bodoh, padahal dia pintar. Orang kaya yang tidak memamerkan atau mempergunakan kekayaannya, sehingga dia kelihatan seperti orang miskin, padahal dia kaya. Atau orang kuat
yang tidak menunjukkan kekuatannya, sehingga dia kelihatan seperti orang lemah padahal dia kuat. Nah, bukankah pintar tapi terlihat bodoh, kaya tapi terlihat miskin, kuat tapi terlihat lemah? Itu adalah sebuah bentuk perendahan diri, pengosongan diri. Begitu juga Yesus. Dia adalah Allah, tapi tidak terlihat seperti Allah. Dia lapar, haus, lelah, tidur, nangis. Dan tidakkah semua itu adalah sebuah pengosongan diri yang hebat? Dalam hal itulah dia merendahkan diri. Karena itu kalau sampai saudara bisa percaya bahwa dia adalah Allah, pada waktu dia tidak nampak sebagai Allah, itu butuh anugerah, iman. Makanya orang Islam nggak bisa percaya itu. Ya karena hal seperti itu. Tapi kalau saudara bisa percaya, itu kasih karunia. Ya. Nah, dari semua penjelasan ini kita bisa berkesimpulan bahwa dalam inkarnasi anak Allah mengambil hakikat manusia tanpa kehilangan hakikat ilahi. Dengan kata lain, inkarnasi sebuah penambahan, bukan sebuah pengurangan. Penambahan hakikat manusia kepada pribadi anak Allah dan bukan pengurangan hakikat ilahi dari pribadinya. Ketika firman menjadi daging, kata Leon Morris, kegiatan-kegiatan alam semestanya tidak dibiarkan terkatung-katung. Kita harus berpegang atau percaya bahwa inkarnasi berarti penambahan terhadap sesuatu yang sedang dilakukan oleh sang firman dan bukan penghentian dari sebagian besar kegiatannya. Stephen Wellum, inkarnasi adalah tindakan penambahan bukan pengurangan. Dalam inkarnasi sang anak kekal, sang anak yang kekal selalu memiliki hakikat ilahi, tidak mengubah atau mengesampingkan keilahiannya. Sebaliknya, dia telah menambahkan pada dirinya hakikat kedua, yaitu hakikat manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, manusia. Akibatnya pribadi Yesus adalah satu pribadi anak yang sekarang hidup dalam dua hakikat dan dengan demikian sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Oke, sebenarnya masih ada lagi ya. Inkarnasi adalah penyebab Kristus memiliki hakikat manusia dan karenanya kemanusiaan tidak berasal dari surga. Kemanusiaan Yesus tidak diterima tidak datang dari surga ya. Kemanusiaannya dari Maria, karena dia buah rahim Maria. Kealahannya dari surga. Ini saya secara cepat saja ya. Ya karena waktu jadi Yesus kemanusiaan Yesus itu bukan made in heaven. Bukan seolah-olah sudah kemanusiaan ada baru rahim Maria itu hanya sebagai wadah. Tuh, bukan. Tetap uh, dia menerima kemanusiaannya dari Maria, tapi keilahiannya kekal. Oke, sampai di sini saja dulu. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Beberapa bisa bertanya. Selamat malam Pak Esra. Ya, Ya, terima kasih. Ada dua pertanyaan nih Pak Esra. Yang pertama, saya mungkin punya kesimpulan yang mungkin eh, bisa 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 kurang tepat ya. Kadang-kadang kita menjelaskan kepada anak-anak bahwa Kristus itu 100% manusia, 100% Allah. Itu mungkin saya minta dikoreksi. Kalau salah, salahnya di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, itu berkaitan dengan tubuh manusianya Kristus itu bukan dari surga, tapi pada akhirnya tubuh itu naik ke surga, tinggal di surga. Berarti yang dari dunia ini, dari bumi ini bisa sampai ke surga, begitu kok Pak Pendeta? Mungkin itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. em, kalau dikatakan bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, sebenarnya bisa juga. Hanya saya terus terang menghindar untuk menggunakan istilah 100% Allah, 100% manusia. Kenapa? Karena kan menghadapi orang-orang yang terutama Islam itu ya, mereka punya misalnya, kenapa tidak 200%?
Kenapa tidak 1000%? Nah, itu lalu bikin perdebatan menjadi masalah baru. Jadi sebaiknya menggunakan terminologi Allah sejati, manusia sejati. Atau Allah sempurna, manusia sempurna. Itu jauh lebih aman ketimbang kita mengatakan 100% Allah, 100% manusia. Nah, nanti kalau kita bilang, oh Yesus itu 100% Allah, kenapa tidak 1000, Ibu? Nah, itu jadi repot tuh. Kita bikin hal baru yang perlu berikan penjelasan panjang lebar lagi, belum tentu mereka paham. Jadi sebaiknya gunakan istilah Allah sungguh-sungguh, manusia sungguh-sungguh, Allah sejati, manusia sejati. Itu jauh lebih bagus. Yang kedua, soal apa tadi ya? Yang mengatakan bahwa tubuh kemanusiaannya Kristus itu bukan made in heaven. Ya. Artinya bahwa kalau yang saya pernah dengar itu bahwa nanti ketika Kristus naik ke surga, dia bukan lagi hanya naik sebagai Allah, tapi juga sebagai manusia Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya berarti sesuatu yang di bumi ini, yang dari dunia ini, bisa masuk ke dalam surga, begitu ya Pak Pendeta. Mungkin kalau saya kurang Ya, jadi tepat, begini. mohon menjelaskan. Yesus itu sebelum inkarnasi hanya Allah, hakikatnya satu saja, hanya hakikat ilahi. Waktu inkarnasi karena dia menambahkan hakikat manusia, maka dia menjadi satu pribadi dengan dua hakikat. Banyak orang salah ketika mengatakan bahwa dia naik ke surga, dia kembali sebagai Allah dan tidak lagi sebagai manusia. Itu salah. Dia sekali mengambil hakikat manusia, dia terus menjadi Allah manusia. Dasarnya apa? Ya saudara lihat waktu dia naik ke surga itu. Murid-muridnya kan melihat, terangkat tuh. Mereka melihat itu. Kalau dia sebagai Allah, dia mestinya tidak kelihatan. Tapi mereka melihat dia secara naik pelan-pelan, berarti dia betul-betul naik sebagai manusia. Kedua, eh, sekarang saya tanya itu. Kalau Yesus naik ke surga, sekarang Yesusnya maha ada atau tidak? Bagaimana Ibu Foni? Dia hanya di surga. Dia secara manusia ya, Pak Pendeta. Secara manusia dia tidak maha ada, karena dia ada di surga sekarang. Sedangkan secara ilahi dia ada di mana-mana. Tahu dari mana dia tidak maha ada? Kan secara manusia, Pak, dia sudah naik ke surga. Nah, Berarti kan dia tidak kita kemana-mana. justru artinya kan Ibu sudah memulai dengan asumsi bahwa dia sebagai manusia. Padahal itu baru mau kita buktikan. Oh, oke. Kalau kita melihat dia bilang di mana 2-3 orang berkumpul di situ aku ada, berarti dia mesti maha ada dong. 2-3 orang ada di Australia, saya dia ada di Australia. 2-3 orang di Belanda, saya dia ada di Belanda. Pada detik, milidetik yang bersamaan. Artinya Yesus memang maha ada. Tapi ada ayat ketika mengatakan dia di surga, tapi dia tidak ada di bumi. Itu di Kisah pasal 3, ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Artinya dia nggak ada di bumi. Pemulihan segala sesuatu ini kapan? Akhir zaman. Jadi Kristus itu harus tinggal di surga. Nah, kalau bagaimana dia harus tinggal di surga padahal di mana 2-3 orang berkumpul dia ada. Kalau begitu di mana 2-3 orang berkumpul dia ada, itu pasti menuju pada kealahannya. Tapi yang ini ternyata hanya di surga, tidak ada di bumi. Dan dia harus tinggal di sana sampai akhir zaman. Baru datang. Kalau begitu itu pasti kemanusiaannya. Ya, betul. Lalu nanti kita bisa lihat Yesus naik ke surga. Apakah pekerjaan sekarang dia hanya duduk saja nganggur di sana? Tidak. Dia punya pekerjaan di sana. Pekerjaannya yaitu menjadi imam besar kita atau menjadi perantara. Nah, sebagai perantara, karena Allah itu Esa, Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia,
Paulus tidak bilang pengantaranya tuh Yesus Kristus. Tapi dia bilang pengantaranya yaitu manusia Kristus Yesus. Mengapa dia harus tetap manusia? Karena berhubungan dengan pekerjaan pengantara. Pengantara itu adalah jalan tengah. Jadi ada Allah di sini, ada manusia di sini. Yesusnya pengantara. Pengantaranya ini harus dari pihak Allah, harus pihak manusia. Makanya waktu dia berdiri di hadapan Allah, dia berdiri sebagai manusia. Tapi waktu dia berdiri di manusia, dia berdiri sebagai Allah. Dia mewakili manusia di hadapan Allah, dia mewakili Allah di hadapan manusia. Dengan kata lain, ya, karena di sini Allah, di sini manusia, dia perantaranya, maka dia menjadi titik pertemuan antara Allah dan manusia. Kalau dia hanya manusia, dan dia hanya Allah, dia nggak bisa jadi perantara. Karena itulah maka dia akhirnya naik ke surga sebagai Allah, juga sebagai manusia. Tapi bagaimana manusianya jadi cocok dengan lingkungan surga? Tentu nggak cocok. Yes, itulah sebabnya sebelum naik ke surga dia harus ada perubahan dalam tubuhnya. Tubuhnya itu harus di-upgrade menjadi tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Makanya kita lihat waktu hari kebangkitan di Yohanes pasal 20 ketika murid-murid mengunci pintu, dia bisa datang tembus tembok itu. Ya, itu artinya tubuhnya itu sudah naik, tidak bisa dibatasi tembok. Tapi jangan-jangan itu hantu, bukan, karena dia bisa makan itu, dia bisa diraba itu pada hari kebangkitan. Nah, lalu akhirnya dikatakan bahwa dialah buah sulung kebangkitan. Waktu dia datang kembali, maka dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini, ya, untuk serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi dengan kata lain, eh, dia itu menjadi buah sulung, menjadi yang pertama. Jadi kalau kita lihat dalam Filipi pasal 3. Karena kewargaan kita dalam surga, dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Berarti tubuhnya itu sudah tubuh mulia. Kalau tubuhnya masih tubuh fana, yang masih terdiri dari darah dan daging, itu nggak cocok untuk surga. Makanya nanti waktu Yesus datang juga kita, orang mati dibangkitkan, kita punya tubuh diubahkan. Baru kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Begitu, Ibu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ibu, Pak, ya, Yesus kan masih bekerja terus sampai sekarang, itu termasuk berdoa untuk kita semua yang Pak, yang di murid-muridnya ya. ya, itu termasuk dalam apa pekerjaan sebagai imam besar itu. Oh ya, berdoa. Coba ya, saya sebentar ya. Screenshot. Eh, Sabar ya, saya coba tunjukkan satu file saya. Kristus. Hmm. Nah, jadi waktu Kristus naik ke surga, itu kita tidak boleh berpikir bahwa dia naik ke sana lalu dia duduk-duduk saja ya. Bukan. Eh, Coba duduk di... Dia naik ke sana. Oke, saya ketemu filenya.
Jadi Kristus yang naik ke surga itu dikatakan bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia duduk untuk selama-lamanya. Tapi bukan berarti duduk-duduk tidak ada kerjaan, tidak. Eh, dia melakukan pekerjaan. Di sana dia bikin apa? Dia memerintah sebagai raja. Lihat di Mazmur 110, dia duduk di sebelah kananku, lalu memerintah di antara musuhmu. Ya, jadi Kristus masih dia naik ke surga dan dia memerintah. Dia raja atas surga dan bumi dan gerejanya. Ya, itu kerjaan dia pertama. Yang kedua dia jadi imam, pengantara antara Allah dan kita. Di Ibrani 4, kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit. Nah, penulis Ibrani menulis itu kan Yesus sudah naik ke surga baru ditulis. Lalu kita sekarang, artinya sekarang ini dia sebagai imam besar kita. Dia duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar, ia menjadi pengantara. Nah, apa saja yang dia kerjakan? Ya, pertama dia bawa kita kepada Allah. Ya, makanya tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadanya kalau tidak melalui pada Bapa, kalau tidak melalui dia. Ibrani ke-7 ayat 25, oleh dia kita datang kepada Allah. Dia senantiasa menjadi pengantara, senantiasa, selalu jadi pengantara kita. Ya, ini berlaku bagi diri kita maupun doa-doa kita. Di situ dia bersimpati pada kelemahan-kelemahan kita. Dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya. Nah, lalu dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Nah, habis menyediakan tempat nanti dia jemput kita. Ya. Ada juga yang lain ya, dia termasuk dia mendoakan kita. Itu sebagai pekerjaan sebagai juru syafaat. Iya, Ya, juru syafaat kita. terus Kita berdoa ya Pak ya. ya, Ya Pak. Pak, kalau yang 1 Petrus Pak, kenapa? Yang mana? 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Tuhan kita Yesus Kristus itu gimana Pak? Allah dan Bapa Tuhan sambung gitu Pak. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang jadi masalah di situ? Maksudnya apa yang jadi masalah di situ? Digabung gitu ya Pak. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kan tadi pribadinya kan 3 ya Pak. Bapa Ya, Tuhan kita Yesus Kristus kok ya. digabung gitu Pak. Ini ini bukan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, bukan berarti Yesus Kristus itu adalah Bapa, bukan. Oke. Ya, ini maksudnya terpujilah Allah. Ya, Allah itu kan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bukan Bapa Tuhan Yesus. Berarti bukan berarti Yesus itu Bapa, bukan. Hmm. Tetapi bahwa itu adalah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini memang dalam bahasa Indonesia ini penempaan koma itu juga akan mempengaruhi. Kenapa? Karena memang dalam bahasa asli itu koma tidak ada. Ya, Iya Pak. pembacaan kita itu ya kayak satu kasus kayak gini nih ya. eh Sabar, saya tunjukkan ini. Oke, kalau kita melihat kasus seperti di dalam
dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, menurut orang saksi Yehova, Yesus itu juru selamat kita, tapi dia bukan Allah yang maha besar. Allah yang maha besar itu adalah untuk Bapa. Sementara juru selamat kita itu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu juru selamat kita, tapi bukan Allah yang maha besar. Jadi kalau mengikuti pembacaan ini, Allah yang maha besar dan juru selamat kita, ini ada berapa pribadi? Orang saksi Yehova akan bilang, oh ini dua pribadi. Pertama Allah yang maha besar, dan kedua adalah juru selamat kita Yesus Kristus. Allah yang maha besar itu pribadi pertama, juru selamat kita Yesus Kristus itu pribadi kedua. Jadi Yesus itu juru selamat kita, tapi bukan Allah yang maha besar. Tapi ini kan bisa dibaca juga begini. Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Maka ini sebenarnya, Allah yang maha besar dan juru selamat kita itu Yesus Kristus. Kalau begitu maka di sini hanya ada satu pribadi. Berarti Yesus Kristus itu punya dua sebutan. Pertama Allah yang maha besar, dan kedua juru selamat kita. Nah ini kan kalau hanya dilihat bahasa Indonesia saja kita nggak bisa. Ini membingungkan karena kita punya tanda baca juga tidak jelas itu. Ya, pemberian tanda baca yang salah juga bisa salah. Nah ini begini-begini hanya bisa diselesaikan di dalam hukum tata bahasa Yunani. Dari hukum tata bahasa Yunani yang namanya Grenville-Sharp Rule, maka itu harus diputuskan cara pembacaan yang kedua yang benar. Ya, karena itu maka Yesus jadi bilang, kalau misalnya saya mengajar saudara, saya jadi dosen saudara. Tapi saudara bergereja di saya juga, maka saya gembala saudara. Jadi gembala dan dosen kami Ezra Soro. Ya berarti itu dua, itu hanya satu orang saja itu Ezra Soro hanya disebutkan dalam dua jabatan. Pertama gembala, kedua dosen. Tapi kalau saudara bukan gembala, bukan gereja saya, gembala kami dan dosen Ezra Soro, ya gembala saudara mungkin Pak Bambang, tapi dosennya Pak Ezra. Beda kan misal. Nah, jadi maksudnya itu adalah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan Yesus Kristus adalah Bapa. Gitu. Mungkin di Makasih, Pak. King James Version itu Pak lebih bagus anunya Ada bahasanya. pertanyaan Pak Ezra. Kalau terjemahan lama, segala puji bagi Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini di koma di sini. Itu terjemahan lama. Kalau Indonesia sehari-hari, marilah kita bersyukur kepada Allah, koma, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. God and Father of our Lord Jesus. Blessed be the God and the Father of the Lord Jesus Christ. Allah dan Bapa dari Yesus Kristus. Itu mungkin kalau King James itu ya lebih cocok dengan terjemahan ini. Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sebenarnya kalau terjemahannya mengikut begini ada dua kemungkinan penafsiran. Tiga kemungkinan. Pertama, Allah itu adalah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penafsiran kedua adalah, ya Bapa itu ya Tuhan Yesus Kristus. Atau yang ketiga, Bapa itu adalah Allah dari Yesus Kristus. Nah, itu kalau saya gabung semua baik penafsiran yang benar atau maupun yang salah ya bisa. Jadi artinya kalau baca begini itu memungkinkan banyak pemikiran. Ada orang, nah itu kan
terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti Tuhan Yesus Kristus itu punya Bapa dan punya Allah. Atau Bapa Tuhan Yesus Kristus. Berarti Tuhan Yesus itu Bapa. Nah, itu akan mendukung Yohanes. Ya. Kalau Tuhan Yesus punya Allah, itu mendukung Edis itu. Tapi kalau terpujilah kalau kita mengikuti terjemahan yang ini, Allah, Bapa, berarti Allah di sini itu adalah Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, gitu Ibu. Oke, satu orang lagi ya. Setelah itu Makasih, Pak. ya. Ya Pak, seperti yang mirip-mirip yang Bapak jelaskan tadi, saya mendengar bahwa Edison Agatha itu mengatakan bahwa Yesus itu punya Tuhan, sedangkan kita sendiri percaya bahwa Yesus juga Tuhan. Jadi Bapak itu adalah Tuhan dari Yesus. Gimana tuh Pak? Ya, sekarang kita melihat, jadi sebenarnya Alkitab juga kan Yesus waktu mati itu jadi ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku kan? Terus waktu mau bangkit aku harus pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahmu dan Allahku. Artinya juga memang bahwa Yesus menyebut Bapa sebagai Allah itu juga memang Alkitabiah. Tapi yang harus dipahami dalam konteks seperti apa. Dari situ lalu akhirnya menyimpulkan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Itu sekarang itu subordinate-nya dalam hal hakikat atau dalam fungsional. Secara fungsional, secara hakikat atau fungsional. Nah, secara hakiki tidak bisa. Yesus itu setara dengan Bapa. Kita dalam hal kealahannya tidak bisa Yesus lebih rendah. Kalau kita menerima Yesus lebih rendah, artinya kita mengakui ada Allah berlevel-level. Allah level 1, Allah level 2, dan seterusnya. Ya, nanti jadinya sama kayak Erastus. Ada Allah mayor, ada Allah minor, ada kayak Saksiova, Allah senior, Allah junior. Tidak bisa, Allah itu tidak bisa ada tinggi rendah. Maka dia setara. Tapi dalam fungsi, ya, maka memang dia dalam kapasitas sebagai manusia itulah, maka dia menyebut Allah sebagai Bapaknya. Menyebut sebagai Allah. Tapi juga tidak terlalu ini kalau kita sekarang kalau memang Yesus juga kalau Yesus bilang begitu, tapi kalau kita lihat lagi di sini, hmm, mana ini ya? Ini ya. Tetapi tentang anak, kata tentang di sini ini bukan, ini tidak tepat itu. Kalau kita lihat terjemahan lama, oke, tidak nampak di situ. Tetapi kepada anak, bukan tentang, tapi kepada. King James-nya, unto the son, kepada anak. Jadi terjemahan yang tepat itu adalah kepada ya. Jadi kepada anak, ia ini siapa? Bapa. Berarti Bapa sedang berkata kepada anak. Apa yang Bapa bilang pada anak? Bapa bilang, tahtamu ya Allah. Allah ini yang mana ini? Yang ngomong ini Bapa. Bapa ini Allah. Lalu dia ngomong kepada anak. Dia bilang apa pada anak? Dia bilang, tahtamu ya Allah. Berarti bukan hanya Yesus yang menyebut Bapa sebagai Allah. Bapa pun menyebut Yesus sebagai Allah. Kalau itu mau dianggap sebagai hierarki, apakah kita mau menganggap bahwa Bapa lebih rendah dari Yesus? Atau bagaimana?
Ya, jadi penafsiran itu tidak boleh mengambil ayat-ayat tertentu mengabaikan ayat yang lain. Kita harus menafsirkan seluruh ayat bersama-sama baru bikin kesimpulan. Dari semua data itu kita harus menyimpulkan bahwa dalam hal hakikat Yesus itu setara dengan Bapa. Tapi dalam hal fungsi, ya termasuk di surga dia fungsi pengantara. Ya, karena itu wajarlah, maka dia masih menjadi pengantara dan karena itu dia masih bicara soal Bapa sebagai ya Allahku dan Allahmu. Dia kata-kata dia kepada Maria Magdalena. Begitu. Iya benar Pak. Oke, Kalau Allah itu punya level-level itu kelihatannya nanti Allah itu ada yang ya tidak setara begitu dan seperti ada apa ya, manusia yang ya, ada ya yang maha itu kuasa menjadi tidak kuat tidak berkuasa. ya makanya itu akhirnya menjadi Allah level 1, Allah level 2, Allah besar, Allah kecil, Allah senior, Allah junior, Allah mayor, Allah minor. Nah, ini kan ada yang Allah yang mutlak, Allah yang setengah setengah mutlak lah bagaimana. Kan itu menjadi bukan konsep Alkitab jadinya begitu. Gitu. Jadi ini hanya fungsional saja. Saya ilustrasi saya kan sama seperti suami ditetapkan menjadi kepala istri. Yaitu dalam hal fungsi, hierarki fungsi dalam rumah tangga ya suami kepala istri kan. Bapak Kristus kepala jemaat, tapi Bapak tuh kepalanya Kristus. Itu fungsional. Tapi kan hakikat kemanusiaan kan suami tidak lebih tinggi dari istri kan sama-sama manusia yang setara. Nah, itu contoh sederhananya begitu. Karena itu dikatakan bahwa kepala perempuan ialah laki-laki. Kepala laki-laki ialah Kristus. Kepala Kristus ialah Bapa. Nah, itu dalam hal fungsional. Gitu. Oke. Baik, saudara-saudara, kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Dan untuk para peserta yang SBC yang perjanjian baru, saya sudah lihat jadwal saya semua ini sudah tidak memungkinkan lagi karena mulai besok Jumat saya akan keluar dari kota Kupang. Baru akan kembali ke Kupang ini tanggal 22 atau 23. Dari sudah langsung dengan semua Natal dan saya tidak memungkinkan mengajar lagi. Jadi kelas perjanjian barunya kita libur sampai bulan Januari. Nanti Januari akan diberitahu dalam grup kita akan mulai kelasnya kapan. Oke, baik. Kita akan mengakhiri kelas kita. Minta Marcelino bisa berdoa buat kita. Ya baik Pak, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, dalam kerajaan surga kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang boleh memimpin pelajaran ini dari awal hingga boleh berakhir dengan segala baik. Ya Bapa, biar Engkau membalas berkat bagi Pak Pendeta Esra Suru yang boleh mengajar kami, yang boleh membagikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus terus memberkati dia, baik dalam kesehatan, kekuatan, berkati dalam pelayanan dan keluarga senantiasa. Begitu juga dengan kami semua yang boleh diperlengkapi oleh firman Tuhan. Biarlah firman ini tidak lalu begitu saja, tetapi menjadi pertumbuhan dalam iman kami. Dan sebentar kami akan tidur, kami akan beristirahat, biar Engkau tuntun, Engkau pimpin, dan Engkau jaga lindungi, Engkau boleh bangun pagi besok hari, beraktivitas dengan segala baik. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, Makasih Pak amin. Esra. Terima kasih Pak Esra. Ya, Terima kasih sama-sama. semua. Selamat Natal, Ya. Pak. Makasih Pak. Ya, selamat Selamat Natal. Natal untuk semua Tuhan juga. memberkati. Natal semuanya. Ya, Selamat Natal, Tuhan berkati. ya. Ya, Pak. Tambah semangat, Pak, Natalnya. Oke, Bu. Ya, thank you. Terima kasih, Ya, Pak. ya, sampai jumpa. Sampai jumpa.